Saya Gita, dan Anda masih menyimak PWI Talk. Ya, Alhamdulillah kita bisa berbincang-bincang kembali di channel PWI Sumeneb di PWI Talk. Dan narasumber kali ini tentu akan berbeda dari biasanya. Berbeda tentu yang paling menarik di episode kali ini adalah prestasi. Karena di episode-episode sebelumnya mungkin mereka dengan prestasinya masing-masing. Tapi di kali ini prestasinya sangat banyak, jubel malah. Tidak hanya itu, bahkan prestasi yang didapat dari narasumber ini, prestasi yang sangat menonjol dan mungkin bisa dikatakan membawa harum nama Kabupaten Sumeneb. Kita sapa narasumber kita, yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bapak Arif Firmanto, Sarjana Teknologi Pertanian, Magister Sains. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Gita. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ceria sekali ya Bapak ya, karena saya mendengar di tahun 2023 ini banyak sekali prestasi yang Bapak torehkan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini. Ya, ini adalah semangat dan memicu kami dalam bekerja saja. Oke. Saya banyak cari-cari referensi dari Dinas Ketahanan Pangan, benar-benar prestasi yang sangat membanggakan. Di tahun 2023 ini bisa jadi DKPP ini adalah dinas yang prestasinya menonjol daripada OPD lain. Mungkin bisa diceritakan, Pak. Apa saja nih semangat-semangat yang Bapak torehkan kepada tim Bapak ini sehingga banyak sekali prestasi yang ditorehkan? Ya, yang pertama adalah kita bekerja tidak wamenso. Kita bekerja secara teamwork dan kita buat OPD di kami itu adalah bagaimana tingkat OPD ini dengan kekeluargaan. Artinya adalah keluarga yang kedua kita di kantor ini, sehingga tidak ada antar bidang itu tidak kenal, tidak saling bantu. Jadi semua kerja adalah teamwork. Keberhasilan ini bukan keberhasilan saya semata, tapi mulai dari staf paling bawah sampai kepada sekretaris dan kami ini bersatu kompak sehingga menorehkan prestasi. Tanpa mereka, tanpa staf, tanpa japung, kemudian tanpa kepala bidang, tanpa sekretaris, OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tidak akan bisa menorehkan prestasi itu. Jadi yang ditanamkan oleh Bapak adalah teamwork. Teamwork dalam bekerja. Secara maksudnya dibentuk seperti keluarga sendiri gitu. Ya, kita nggak ada bentuk beban, keluarga. Ya, tapi bisa kerja dengan ya, kita bisa bekerja sama. Kemudian ketika bidang satu belum selesai, maka kita juga akan membantu. Tidak terbatas ego antar bidang. Oh, ini bidangnya A, ini bidangnya B gitu. Jadi saling membantu. Kita ada pekerjaan apapun, misalnya ada kegiatan lomba agribisnis misalnya, maka tidak hanya satu bidang itu, tapi kita bentuk teamwork. Antar bidang itu kita bentuk. Nah, sehingga ada kebersamaan, kekompakan dan kerjasama untuk meraih prestasi itu. Seperti itu. Iya, kalau boleh tahu apa saja sih raihan prestasi dari DKPP Sumeneb ini sepanjang tahun 2023? Kalau 23 saja, jadi hampir yang pertama adalah sakit. Sakit ini memang kami mulai tahun 2020, 21, 22, 23 ini kami alhamdulillah meraih penghargaan sakit tertinggi. Sehingga inilah buktikan bahwa kinerja kita, akuntabilitas kinerja kita itu bisa lebih baik dan ini menjadi semangat kami di dalam kedepannya agar bisa lebih baik lagi. Itu yang pertama adalah sakit. Yang kedua, kemarin kita dengar sendiri bahwa kita adalah juara satu se-Jawa Timur, tingkat Jawa Timur ya, juara satu dari penanganan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Itu kita Jawa Timur bisa sukses penanganan PMK, juara satunya di kabupaten adalah Kabupaten Sumeneb. Ya, ini alhamdulillah kita bisa meraih penghargaan itu. Tentunya ini juga berkat kerjasama semua pihak. Tidak hanya dinas kami yang tadi mulai dari staf kami sampai ke kami, tetapi ada juga support dari TNI, support dari Polri juga kepolisian, dan tentunya juga
support dari para paguyuban ternak juga. Ini yang mereka membantu kami termasuk petaninya berupaya bagaimana agar hewan ternaknya itu cepat sembuh gitu. Jadi ada kemauan dan kita juga ada pelayanan yang maksimal. Teman-teman bekerja tidak mengenal lelah, baik itu pagi, siang, malam, hujan pun mereka bekerja. Mulai dokter hewan, petugas paramedik veteriner itu bekerja. Tentunya dengan bantuan tadi yang disampaikan TNI, Polri, paguyuban dan sebagainya, termasuk elemen-elemen yang lain. Iya. Gitu. Prestasi atas diraihnya penghargaan Sakip, mungkin bisa dijelaskan seperti apa itu? Sakip itu kan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi penilaiannya adalah mulai dari sisi perencanaan, kemudian capaian kinerja sampai evaluasi. Ibaratnya kalau di dalam DPA itu apa indikator kita yang tertera, capaian itu inline, mulai kita perencanaan di DPA itu target-targetnya selaras itu sampai kepada pelaksanaan dan kita melakukan evaluasi seperti itu. Oke. Selain penghargaan itu, mungkin ada penghargaan lain seperti ada. apa? Ya alhamdulillah kemarin kita pada waktu Hari Pangan Sedunia di tahun 2023 kita mendapatkan yang pertama adalah Pak Bupati pada waktu itu ya memperoleh bagaimana untuk memaksimalkan lahan yang marginal pada komunitas bawang merah atau komunitas tanaman hortikultura. Itu mendapatkan award penghargaan di bidang ketahanan pangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada Hari Pangan Sedunia kan ada pelaksanaan pameran ya, agribisnis. Alhamdulillah kita juga juara 1 di situ. Ada pelaksanaan pameran itu. Jadi penilaiannya dari estetika dan sebagainya. Itu kita alhamdulillah juara 1. Dan tentu dengan prestasi lainnya gitu ya Pak ya. Ya, karena yang saya ada lihat prestasi memang yang banyak. lainnya. Mungkin tidak bisa disebutkan satu-satu seperti Ya, itu ya. tidak perlu disebutkan lah. Yang penting bagaimana kita bisa bekerja, semua ini kita dapatkan tentunya kita laksanakan berdasarkan petunjuk dari Pak Bupati, kemudian petunjuk dari Ibu Wabub, tentunya juga arahan-arahan dan petunjuk dari Bapak Sekda juga. Mungkin ada dampak nggak Pak? Mungkin karena Bapak sudah banyak meraih prestasi, jadi dipercayakan di KPP hanya ke Bapak penuh atau gimana Pak? Dampaknya nih, karena Bapak prestasi terus nih. Enggak, jadi begini, apa namanya, sebetulnya prestasi itu kan sebagai penyemangat ya, Gitu. penyemangat kita di dalam melakukan pelayanan yang terbaik, memaksimalkan kinerja. Itu saja. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, insya Allah ikhtiar itu tidak akan mengkhianati hasil. Makanya saya tekankan pada teman-teman juga, mari kita bekerja semaksimal mungkin. Kalau kita sudah bekerja semaksimal mungkin, insya Allah kita juga akan bisa meraih prestasi itu. Karena kalau diawali dengan kita bekerja normatif, maka akan sulit menurut kami untuk mendapatkan sebuah torehan prestasi. Makanya harus kerja yang di luar normatif, kerja yang harus luar biasa, yang tidak orang lain lakukan kita lakukan gitu. Tentunya seperti ini. Jadi kita memang teman-teman itu belum akan pulang kalau pekerjaan belum selesai. Sudah kebiasaan tanpa kami suruh, bahkan kadang-kadang saya pulang duluan, teman-teman masih. Kalau ada acara saya, tapi kalau tidak ada acara saya sampai maghrib juga pulang. Begitu. Jadi tapi teman-teman ya totalitas di dalam bekerja. Teman-teman ini tidak perlu kami suruh. Sudah ini sendiri ya. Artinya inisiatif sendiri. Jadi kebiasaan sudah menjadi kebiasaan ketika pimpinannya belum pulang, mungkin tidak enak juga mau pulang ya, karena pekerjaan juga belum selesai. Akhirnya itu terbangun itu menjadi budaya kerja itu. Yang akhirnya pekerjaan ini harus selesai nih, daripada di rumah nanti kepikiran kan gitu. Seperti itu. Mungkin ada prestasi yang sangat berkesan. Wah, ini didapatnya susah ini. Mungkin ada, Pak? Iya, tentunya tadi itu kalau sakit adalah secara administratif ya. Tentunya penanganan PMK. Ini yang sangat berkesan pada kami sekali karena ini melibatkan semua elemen. Termasuk kami juga bisa memanfaatkan lahan-lahan marginal. Itu yang bagi kami itu merupakan sesuatu
karena ini juga dinilai oleh provinsi, sehingga kami mendapatkan waktu itu Pak Bupati yang melakukan presentasi, Pak Bupati mendapatkan award ketahanan pangan di bidang ketahanan pangan itu dalam rangka pemanfaatan lahan marginal. Kemudian ada hal yang memang dari situ, pemanfaatan lahan marginal, kita bisa mengantarkan bagaimana membentuk korporasi badan usaha milik petani yang bisa bekerja sama dengan off-taker, baik off-taker itu internasional maupun nasional seperti PT Eden Indonesia. Kalau internasional adalah Van Halen Trading, kemudian di nasional ada ICI juga. Itu. Jadi kita sudah sedikit mengantarkan kepada para badan usaha milik petani itu yang bisa bekerja sama dengan mereka untuk pemasaran produknya, seperti itu. Oke. Kemudian sepanjang tahun 2023 ini mungkin ada agenda-agenda yang belum tercapai gitu, yang akan dilanjutkan di tahun 2024 ini atau bagaimana? Ada, pastinya ada kegiatan-kegiatan kami yang masih berlanjut di 2004, bahkan 2005 dan 2007, karena program yang kami dapatkan dari kementerian ini juga ada multi-years yang berlanjut kepada sampai 2007. Kemudian ada program yang sudah kami dapatkan seperti Sustainable Horticultura Dryland Area atau HDDAP ya. Itu juga kami dapatkan, kami sudah kepastian dapat, tapi pelaksanaan itu masih dimulai 2024 ini. Kemudian yang kami masih punya program itu adalah sell on HP. Jadi pemasaran secara online hasil pertanian. Itulah yang akan bisa nanti bagaimana memonitoring dan menunjukkan harga, termasuk juga para distributor, para produsen itu bisa menjual di online tadi. Kita ciptakan aplikasi namanya Sell on HP. Jadi pemasaran secara online hasil pertanian. Itu yang masih dalam proses kami melaksanakan itu. Sehingga ketika ada Sell on HP, ada pemasaran secara online, dari mana saja ini misalnya contoh nih, cabai nih kan tinggi misalnya. Ini juga dari Kediri, dari mana, ini bisa menjadi penyuplai di sini. Harga cabai di CV apa dia misalnya ya, itu harganya sekian. Nah, nanti kan lelang kan, pasar lelang sell on HP kan, pasar lelang online hasil pertanian. Jadi ada lelang nanti di sini secara online. Itu yang sudah terbenak dalam pikiran kami, sehingga itu nanti ketika harganya sudah para penjual itu sudah nampak, kan tidak mungkin ini bersaing kan harga itu. Oh ternyata harga misalnya di pasar anom sekian, kemudian di online, pasar lelang online itu kok misalnya beras, katakanlah beras di situ ada 13.000, kemudian di pasar lelang online hanya 11.000, ini kan bisa menjadikan saya lebih baik beli di pasar lelang online aja kan gitu. Ini akan yang menjadi sebagai pembanding nantinya yang bisa bagaimana untuk pengendalian inflasi gitu. Perencanaan yang akan yang kita termasuk juga ya. kita akan melaksanakan smart farming ya. Smart farming kita inisiasi, sudah kita lakukan dan akan kita kembangkan itu. Jadi smart farming itu semua teknologi menggunakan teknologi digital dan informasi. Seperti itu. Ya. Ini cita-cita kami. Ini sudah terlaksana. Tapi pengembangannya ini harus kita lakukan di situ. Nah, dari prestasi-prestasi yang ditorehkan kembali lagi nih ya Pak ya. Ya. Ada beban tersendiri nggak Pak? Ada apa? Ada beban nggak? Kalau namanya prestasi tidak ada beban. Nggak, maksudnya saya ini di DKPP mungkin Bapak berprestasi. Nah, kemudian mempertahankan prestasi-prestasi ini di kemudian hari tentu kan jadi beban Pak. Nah, jadi begini, kami itu target tidak ada ambisi untuk meraih prestasi itu harus capainya ini gitu, tidak. Tapi kami bagaimana mindset kami adalah kita laksanakanlah yang terbaik, gitu. Kita laksanakan yang maksimal. Seperti saya sampaikan tadi, ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil.
Kalau kita laksanakan dengan baik dan maksimal, insya Allah prestasi itu akan kita dapatkan. Nah, itu. Tapi kita memang punya tujuan, kita akan meraih prestasi itu, kita harus bisa juara 1 gitu kan. Memang ada itu, tapi itu tidak menjadi sebuah beban bagi kita ketika kita tidak terlaksana. Yang penting kita sudah berupaya untuk meraih itu, kemudian kita upaya langkah-langkah itu kita lakukan gitu. Nah, sehingga ketika dapat tidak dapat, kita tidak terlalu kecewa. Ketika dapat ya alhamdulillah, kita bersyukur bersama kan gitu. Ketika tidak dapat ya ada kita yang evaluasi apa yang kurang, sehingga kedepannya kita bisa meraih juara pertama. Jadi itu yang kita lakukan terus-menerus. Seperti itu. Oke. Pak Kadis ini sudah menjabat di DKPP ini dari tahun 2019 yang saya tahu ya Pak ya. Ya, Mungkin sebagai sepanjang wajar. tahun sampai 2024 ini ada tantangan terbesar tidak? Ya tentunya ada. Tantangan terbesar itu ada pasti. Seperti apa Jadi itu? ya karena memang eh, kalau pertanian ini kan tidak terlepas dari bagaimana SDM, kemudian tidak terlepas bagaimana kondisi iklim, ya kan tidak terlepas dari kebijakan anggaran juga. Anggaran itu baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Itu juga beberapa hal yang harus kita perhitungkan juga, kita pertimbangkan. Gitu. Seperti itu. Oke. Yang terbaru, prestasi yang terbaru adalah DKPP mampu membawa bawang merah goreng khas Kabupaten Sumeneb Ya, go internasional. ya, Itu mungkin ada persiapan-persiapan tertentu atau bagaimana sih Pak? Mungkin bisa diceritakan sampai go internasional itu seperti apa? ada. Ya, jadi itu tidak serta-merta kami itu. Artinya mulai proses perjalanannya. Perjalanan mulai tahun 2021, sebelumnya 2021 ya. Kita mau mengusulkan program, kemudian alhamdulillah diberi kepercayaan oleh Kementan untuk melaksanakan program, kita laksanakan juga tentunya sesuatu yang baru juga penuh tantangan ya, penuh juga kendala-kendala dan beberapa hal yang harus betul-betul kita sikapi, kita lakukan dengan baik upaya-upaya sehingga kita bentuk namanya Badan Usaha Milik Petani. Badan Usaha Milik Petani itu berbentuk koperasi, yaitu Koperasi Permata Indah Baru. Itu yang melakukan, kita buat sentra pengolahan di sana di Rubaru, kita buat sentra pengolahan untuk bawang dan kita carikan tadi saya sampaikan adalah off-taker, yaitu Ben Helen Trading. Itu kita bisa dengan Ben Helen Trading karena memang pada waktu itu kami diajak oleh Pak Bupati ketemu dengan duta besar di Belanda dan ketemu dengan Aspina, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Itu ditemukan oleh Pak Bupati dengan Pak Dubes. Akhirnya kita bawa sampel pada waktu itu dan sampel itu ditindaklanjuti kepada kami. Kita ada akurasi, jadi Aspina itu datang ke Indonesia mengakurasi produknya, ini kekurangannya, ini bagaimana ini, semuanya ini. Kemudian setelah diakurasi, kita tes market dulu. Mereka minta tes market, kita lakukan tes market dulu. Setelah kita lakukan tes market, alhamdulillah ada kecocokan. Makanya kemarin kita lakukan ekspor. Ini barangnya belum nyampe sampai saat ini, penambahannya itu belum nyampe karena mungkin proses akhir tahun ya. Kemarin jadi kita sudah melakukan barang itu disenangi ya setelah tes market itu, yang kita ekspor itu ya kita menambahkan lagi gitu. Berarti perjalanan Gitu. cukup panjang dari tahun Panjang 2021 itu. ya Pak Ya, ya? panjang, cukup panjang. Mulai sebelum 2021. Jadi panjang karena proses mulai dari hulu sampai hilir kita. Hulunya kita penataan infrastruktur, kemudian budidayanya, dan alhamdulillah menginisiasi juga kecamatan-kecamatan di sekitarnya seperti Kecamatan Gulu-Gulu, Kecamatan Basongsongan, Kecamatan Amunten dan lainnya. Itu seperti itu. Oke, karena bawang merah goreng sudah bisa dikategorikan sukses, apakah selanjutnya akan ada produk-produk lain yang akan dikelola untuk go internasional lagi? Kita mencoba di program kita selanjutnya adalah Sustainable Horticultura Dryland Area. Itu ada cabai, kemudian ada juga pisang.
pisang, tapi ada pisang lokal, kemudian ada pisang Cavendish juga. Pisang lokal adalah pisang raja, kemudian pisang lainnya yang ada di sini ya. Kita kembangkan, kita tata lebih baik, kemudian juga pisang Cavendish yang kita akan coba uh, lakukan budidaya dengan SOP dan GAP yang memang betul-betul baik, karena kalau pisang Cavendish ini kan memang tidak mudah juga karena premium ini pisangnya. Jadi itu yang akan kita coba untuk ke depan bisa bersama-sama go internasional juga. Jadi kita mengawali sekarang karena memang perjalanan namanya baru ya. Baru itu ya prestasi yang kita raih sedikit demi sedikit gitu, saya patut apresiasi pada teman-teman, baik itu petani, baik itu teman-teman dari mulai staf sampai kepala bidang pelaksana. Saya apresiasi karena tidak mudah membuat dari tanaman yang di statistik itu kita hanya 700.000 hektar sekabupaten, ternyata kita bisa sampai 1.700-an itu hektar, sehingga inilah sebuah perjalanan yang panjang kan untuk membuat meningkatkan luas panen, luas areal itu kan perjalanan yang panjang itu. Karena bawang merah ini adalah tanaman tersulit nomor 2 di komoditas hortikultura setelah melon. Itu. Jadi memang harus betul-betul dibudidaya dengan telaten dan memang harus dengan baik gitu. Target mungkin Pak, pokoknya tahun ini atau tahun berikutnya harus ada yang go internasional juga. Mungkin ada seperti itu mungkin? Tahun 2024. Apa itu Pak? Ini yang akan go internasional. Sementara kita satu ini dulu. Kita fokus dulu ini. Kita fokus kawal dulu. Ini sudah continue, kita baru mencoba yang lain. Karena saya belum bisa, kalau mimpi ada. Kalau mimpi ada yang kami sampaikan tadi, produk tadi. Mimpinya ada, tetapi belum bisa saya sampaikan. Karena kami ingin fokus dulu, kita tangani dulu, fokus ini dulu, continue, baru bisa berbarengan nanti. Karena kalau sudah continue ini, komoditas yang lain pasti akan mudah ikut. Gitu. Jadi kita jaga kontinuitas, jaga kualitas juga, sehingga produk lain yang akan kita ikutkan. Karena kemarin kita juga membawa, selain trading bawang goreng, kemarin kita juga bawa produk yang lainnya. Kita juga seperti itu, Mbak Gita. Kalau target negara? Target apa itu? Kemarin kan ke Belanda, mungkin mau ke go internasional di tempat-tempat lain, negara lain mungkin? Enggak dulu lah. Fokus di satu hal dulu mungkin ya Pak ya? Ya, fokus dulu lah. Kalau itu kan karena kita punya misi bagaimana bisa ke sana. Karena kita potensinya yang bisa kira-kira bisa menerima produk kita itu di mana gitu. Selain kita juga kerjasama dengan Gorita. Gorita inilah yang memasarkan ke Malaysia, ke Thailand, itu mereka, tidak perlu kita sendiri ya. Kalau kita sendiri kemarin kita masarkan langsung ke Belanda. Gorita ini sebagai penyebatan kita yang bisa menjebatani untuk dipasarkan di Malaysia. Karena mereka punya kantor di Malaysia. Kemudian di Thailand juga. Jadi kita ingin fokus ke sana dulu. Kita fokuskan dulu, fokus satu berhasil, baru kita akan merambah komoditas yang lainnya. Ya, banyak sekali prestasi yang sudah ditorehkan oleh Bapak. Mungkin closing statement sebelum kita mengakhiri perbincangannya sangat menarik. Yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat tentunya petani adalah pejuang pangan. Ya, tentunya kita berjuang bersama-sama untuk itu. Pemerintah kita mencoba upaya maksimal di dalam melakukan pelayanan agar peningkatan kesejahteraan petani itu meningkat. Memang kita sebagai manusia biasa tidak lepas dari kekhilafan dan memang ada kekurangan, tetapi kita bekerja untuk pelayanan kepada para petani, teman-teman petani ini kita berupaya maksimal sekali. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai Pak saya sendirian, pemerintah ini hadir. Gitu. Kita hadir untuk membantu mereka, mendampingi mereka. Itu yang kita lakukan. Memang banyak sekali ya, lika-liku, kendala, masalah pasti ada. Tidak mungkin tidak ada jalan seperti jalan lurus, tetapi bagaimana kita bisa bersama-sama, kita bersama petani. Makanya kami senang ketika ada petani-petani yang semangat, kemudian ada petani milenial lagi, itu kami sangat support sekali untuk bagaimana bisa kita bekerjasama bersama-sama untuk membangun pertanian di Kabupaten Sumeneb yang kita cintai ini.
Seperti itu Mbak Gita. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih sudah Sama-sama. berbincang-bincang bersama PWI Talk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.